Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata yang dialami seorang manajer saat kantornya pindah ke sebuah rumah tua di Yogyakarta. Kantor baru, penghuni lama. Semua bermula saat kantornya harus pindah ke bangunan lama yang dulunya adalah rumah tinggal bergaya kolonial. Rumah itu besar, sepi, dan memiliki energi yang aneh. Sejak hari pertama, keanehan dimulai. Pintu yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka. Meja yang bersih, keesokan harinya ditutupi oleh pasir dan bunga kering. Para karyawan mulai mendengar bisikan dan tawa samar dari ruangan kosong. Bukan hanya perabotan. Kunci mobil salah satu karyawan hilang, lalu ditemukan di tempat yang paling mustahil, tergantung rapi di kalung foto keluarga yang dibawa manajer dari rumah. Barang pribadi lain, pena, buku harian, bahkan gelas kopi, sering berpindah tempat. Seolah-olah, mereka sedang memeriksa, meminjam, dan menguji kesabaran setiap orang di sana. Kehadiran di tengah rapat. Puncak kengerian terjadi di ruang meeting. Meja kayu besar yang sangat berat, yang selalu mereka geser ke sudut ruangan setiap sore, selalu kembali ke tengah ruangan setiap pagi. Mereka bahkan merantai meja itu, tapi rantai itu tetap terlepas. Suatu malam, saat lembur, mereka mengadakan rapat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar sangat jelas di lantai atas yang seharusnya kosong. Lalu, lantai itu bergetar, seolah ada yang menarik benda berat melintasi ruangan tepat di atas kepala mereka. Semua terdiam, saling pandang. Saat semua orang menahan napas mendengar getaran itu, si manajer merasakan hawa dingin yang luar biasa, dingin yang menusuk tulang. Ia menoleh perlahan ke kursi kosong di sampingnya. Ia tidak melihat apa-apa, tapi udara di sana terasa sangat padat, seberat es, dan ia bersumpah ia merasakan sesuatu menyentuh bagian belakang lehernya, seperti napas dingin yang tipis. Tak lama setelah sentuhan dingin itu, lampu kantor mati total. Dalam kegelapan, terdengar paduan suara tawa anak kecil yang sangat dekat, menyambut di telinga mereka. Tuan rumah sejati. Si manajer segera menghubungi juru kunci. Juru kunci itu datang, wajahnya pucat. Tuan, rumah ini tidak kosong. Kalian mengganggu ketenangan keluarga besar yang sudah menghuni tempat ini jauh sebelum bangunan ini berdiri. Mereka tidak ingin melukai, Tuan. Mereka hanya menuntut hak sebagai tuan rumah. Saat kalian rapat, kalian selalu dikelilingi. Mereka duduk di kursi-kursi kosong di sekeliling kalian. Mereka menertawakan ide-ide kalian karena kalian tidak pernah mengundang atau menyapa mereka. Rumah ini bukan milik kalian. Kalian harus pergi dengan hormat. Sadar bahwa mereka telah menjadi tamu tak diundang, si manajer segera memutuskan pindah. Mereka meninggalkan rumah itu, meninggalkan meja yang selalu kembali ke tengah ruangan, dan meninggalkan tawa anak-anak yang tak kasat mata. Mereka membawa pulang hanya satu hal, ketakutan yang tidak akan pernah hilang. Karena mereka tahu, di sudut kota yang ramai itu, ada sebuah keluarga besar yang mengendalikan segalanya, dan mereka baru saja merasakan kehadiran yang jauh lebih tua dari siapapun.